Selamat siang Bu Intan, perkenalkan saya Sharon Valencia dari kelas 11.1 absen 22 akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya mempelajari tentang bentuk molekul. Nah, jadi pertama-tama itu saya membuat rangkumannya di kertas HVS, lalu saya di situ tuh menjelaskan tentang PEI atau pasangan elektron ikatan dan disimbolkan dengan X, lalu ada PEB, pasangan elektron bebas dan disimbolkan sebagai E. Nah, lalu jumlah PEI dan PEB ini disebutkan sebagai domain elektron. Nah, lalu ada A, itu atom pusat. Nah, jika ada elektron ikatan, kita sebutkan sebagai X2 atau sesuai dengan jumlahnya. Nah, lalu ada juga elektron, kalau misalnya ada elektron bebas, kita tambahkan dengan simbol E atau sejumlah dengan yang ada di situ, atau contohnya E1, E2. Nah, kalau misalnya tidak ada itu, tidak usah dituliskan. Nah, lalu yang kedua itu tipsnya, ingat beberapa bentuk-bentuk dasarnya. Yang pertama itu ada domain 2. Domain 2 itu berarti jumlah PEI dan PEB-nya itu 2. Nah, contohnya AX2. Jadi A-nya itu sebagai atom pusat, X-nya itu sebagai pasangan elektron bebasnya. Nah, jadi di situ A-nya itu sebagai atom pusat di tengah-tengah, lalu X-nya itu ada 2. Nah, jadi berbentuk lurus gitu, itu namanya linear. Nah, lalu yang kedua itu ada domain 3. Domain 3 itu jumlah PEI dan PEB-nya itu 3. Nah, lalu ada AX3. Nah, tetap sama kayak yang pertama tadi, A-nya itu sebagai atom pusat, sedangkan X-nya itu tuh elektron ikatannya. Jadi di situ elektron ikatannya itu ada 3. Jadi kita gambarkan di situ. A, ada X-nya 3. Nah, itu tuh berbentuk segitiga datar atau trigonal datar. Nah, yang ketiga itu ada domain 4 atau jumlah PEB dan PEI-nya itu 4. Nah, jadi AX4. A-nya kita tetapkan sebagai atom pusatnya lagi, dan elektron ikatannya itu ada 4. Jadi kita simbolkan sebagai X. Nah, di situ X-nya ada 4, lalu itu tuh berbentuk tetrahedral. Nah, lalu yang keempat itu ada domain 5. Domain 5 itu PEI dan PEB-nya berjumlah 5. Jadi AX5, A-nya itu kita tetapkan sebagai atom pusat lagi, sedangkan X-nya itu ada 5, yaitu elektron ikatannya ada 5. Nah, jadi di situ berbentuk segitiga bipiramida. Yang ke-5 itu ada domain 6. Domain 6 itu jumlah PEI dan PEB-nya itu ada 6. Nah, jadi itu tuh AX6. A-nya ditetapkan sebagai atom pusat lagi, sedangkan X-nya itu elektron ikatan yang ada di situnya itu 6. Nah, itu tuh berbentuk oktahedral. Nah, lalu bagaimana cara menentukan bentuk-bentuk lainnya? Itu misalnya domain 3 itu rumusnya yang pertama tadi itu kan AX3. X3 bentuknya segitiga datar. Nah, lalu kita tuliskan berarti di situ PI-nya atau X-nya itu 3, sedangkan PB-nya atau elektron bebasnya itu 0. Nah, lalu kita turunkan lagi, PI-nya menjadi 2 dan PB-nya menjadi 1, sehingga AX2S1. Nah, kayak yang tadi saya jelaskan di awal, kalau misalnya PB itu kita simbolkan sebagai E. Nah, sedangkan PE itu kita simbolkan sebagai X. Jadi di situ tuh AX2 berarti elektron ikatannya ada 2, sedangkan elektron bebasnya ada 1. Nah, jadi bentuknya itu seperti itu, berbentuk V. Nah, jadi di situ tuh ada atom pusatnya sebagai pusatnya, lalu dihubungkan dengan elektron ikatannya ada 2, diturunkan dari elektron yang pertama itu AX3. Nah, lalu di situ tuh ada satu pasangan elektron bebasnya yang disimbolkan sebagai titik 2 itu tuh namanya satu pasangan dari PB. Nah, lalu ada domain 4 yang tadi di awal AX4, PI-nya ada 4, PB-nya tuh ada 0. Lalu kita turunkan lagi menjadi PEI-nya atau X-nya itu 3, lalu PEB-nya itu ada 1. Nah, lalu bentuknya itu segitiga piramida.
Nah itu A-nya itu sebagai atom pusatnya, lalu ada 3 pasangan elektron. Nah lalu di situ ada 1 pasangan PeB-nya atau elektron ikatan bebas. Nah lalu di situ berbentuknya segitiga piramida. Nah lalu diturunkan lagi menjadi PeI-nya atau X-nya itu 2. Terus lalu PeB-nya itu menjadi 2 atau E-nya 2, X-nya 2. Jadi rumusnya itu menjadi AX2E2. Nah, lalu kita gambarkan di situ A-nya itu sebagai atom pusat, lalu X-nya ada 2 ikatan, lalu ada elektron bebasnya yaitu 2 pasang, itu ada di atas A dan di bawah A. Lalu ada domain 5. Domain 5 itu yang tadi pertama itu ada AX5, PeI-nya atau X-nya itu ada 5, lalu PeB-nya atau ikatan bebasnya ada 0. Lalu kita turunkan lagi menjadi PeI-nya atau elektron ikatannya ada 4, elektron bebasnya ada 1. Nah, jadi rumusnya itu di situ ada AX4 E. Kenapa kita nggak sebut E1? Karena E juga itu disebut 1. Nah, jadi itu di situ gambarnya ada itu kayak jungkat-jungkit. Jadi di situ A-nya itu sebagai atom pusat, lalu X-nya itu elektron bebas ada 4 saling menghubungkan, lalu ada 1 pasangan bebasnya yang disimbolkan dengan titik 2, itu tuh pasangan elektron bebas ya. Jadi di situ bentuknya kayak ya gitu deh, jungkat-jungkit. Lalu kita turunkan lagi PeI-nya atau ikatan elektronnya itu jadi 3. Yang pertama itu tadi 5, lalu turunkan jadi 4, sekarang jadi 3. Yang sedangkan PeB-nya atau E atau elektron bebasnya itu menjadi 2. Dan kita rumuskan sebagai AX3E2. X-nya 3, E-nya 2. Nah, lalu di situ berbentuk seperti T gitu. Nah, di situ A-nya itu kan sebagai atom pusat, lalu ada 3 pasangan elektron ikatannya. Nah, ya gitu. Lalu diturunkan lagi menjadi elektron ikatannya menjadi 2, sedangkan elektron bebasnya menjadi 3. Jadi dirumuskan sebagai AX2E3. Nah, jadi itu tuh berbentuknya seperti linear yang kayak tadi itu yang di domain 2, yang AX2. Ya gitu. Dan lalu ada domain 6. Jadi di situ tuh yang tadi di awal disebutkan PeI-nya atau X-nya itu atau ikatan elektronnya itu 6, sedangkan PeB-nya atau elektron bebasnya itu 0. Lalu kita turunkan lagi menjadi PeI-nya atau nilai elektron ikatannya itu jadi 5. Dari 6 jadi 5. Lalu PeB-nya atau elektron bebasnya menjadi 1 dan dirumuskan sebagai AX5E. Nah, di situ tuh digambarkan sebagai piramida segi 4 karena A sebagai atom pusat, lalu ada 5 elektron ikatannya. Nah, jadilah piramida segi 4. Lalu diturunkan lagi dari 6, 5, sekarang 4. PeI-nya, lalu PeB-nya atau elektron bebasnya itu menjadi 2. Dari 0, 1, dan terakhir ini 2. Menjadi rumusnya AX4E2. Seperti yang digambar itu. Nah, lalu berbentuk segi 4 datar. Karena berbentuknya itu seperti itu. Ya, kayak kotak. Nah, kalau misalkan domain 6 itu gak bisa sampai 3 sampai 2. Sekian, terima kasih.